Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Imamul Huda dengan NIM 530102400041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan kolonisasi Hindia Belanda sebagai respon terhadap persoalan demografi dan kesejahteraan masyarakat Jawa pada tahun 1890 hingga 1940. Pembahasan ini untuk memenuhi tugas sejarah ekonomi tugas UAS sejarah ekonomi. Pembahasan ini tidak hanya akan melihat kolonisasi sebagai kebijakan biasa, tetapi juga mencoba mengkaji secara lebih kritis apa sebenarnya tujuan dibalik kebijakan tersebut serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu yang terpadat di dunia. Kondisi ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang terutama sejak abad ke-19 di mana terjadi penurunan angka kematian dan peningkatan angka kelahiran secara signifikan. Jika dilihat secara deskriptif, kepadatan ini menyebabkan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterbatasan lahan pertanian, dan meningkatnya persaingan hidup antara masyarakat. Namun, jika dianalisis lebih dalam, persoalan ini bukan hanya soal jumlah penduduk, melainkan juga tentang bagaimana sumber daya yang ada tidak terdistribusi secara merata sehingga menciptakan ketimpangan sosial yang sangat tajam. Dalam konteks kolonial, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Hindia Belanda. Karena Pulau Jawa yang hanya memiliki luas sekitar 7% dari keseluruhan wilayah, justru menampung lebih dari 80% populasi pada waktu itu. Kondisi ini dianggap tidak efisien dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi kolonial, terutama karena keterbatasan lahan membuat produktivitas pertanian menjadi tidak optimal. Di sisi lain, pada periode yang sama, Hindia Belanda juga menghadapi berbagai wabah penyakit yang mematikan, seperti wabah kolera, wabah pes, dan influenza. Penyebaran penyebaran ini Penyebaran penyakit ini sangat cepat, terutama di wilayah yang padat penduduk dan memiliki sanitasi yang buruk. Kondisi lingkungan yang sangat tidak sehat memperparah situasi sehingga angka kematian meningkat sangat drastis. Namun, penting untuk dipahami secara kritis bahwa upaya pemerintah Hindia Belanda pemerintah kolonial Hindia Belanda kolonial dalam menangani masalah kesehatan bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi, melainkan lebih kepada kepentingan ekonomi mereka sendiri karena tingginya angka kematian berarti berkurangnya tenaga kerja yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan sistem perkebunan dan produksi kolonial. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat dijadikan sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan sistem ekonomi kolonial. Tenaga kerja yang sehat dipandang sebagai aset penting sehingga berbagai kebijakan kesehatan seperti vaksinasi, pembangunan fasilitas sanitasi, dan rumah sakit sebenarnya lebih berorientasi pada menjaga produktivitas daripada meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dalam situasi inilah kemudian muncul kebijakan kolonisasi yang mulai dijalankan pada tahun 1905 secara resmi. Dalam 1905 secara resmi kebijakan ini dikemas sebagai bagian dari politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program emigrasi, irigasi, dan edukasi kolonisasi sendiri. Program itu difokuskan pada pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke daerah lain yang dianggap masih memiliki lahan luas seperti Lampung dan beberapa wilayah di luar Jawa. Jika dilihat secara deskriptif, kolonisasi tampak sebagai solusi yang ideal karena dapat mengurangi kepadatan penduduk
di Jawa, sekaligus membuka peluang kehidupan baru bagi masyarakat yang mereka dipindahkan mereka diberikan tanah tempat tinggal serta bantuan awal untuk memulai kehidupan di daerah baru. Namun, jika dianalisis lebih dalam, kebijakan ini memiliki tujuan tersembunyi yang cukup signifikan. Pertama, kolonisasi digunakan sebagai sarana untuk menyediakan tenaga kerja murah di wilayah perkebunan baru di luar Jawa. Kedua, kolonisasi berfungsi sebagai alat untuk meredam potensi konflik sosial yang muncul akibat kemiskinan dan tekanan ekonomi di Pulau Jawa. Dengan memindahkan sebagian penduduk, pemerintah kolonial berharap dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga tidak ada terjadi pemberontakan atau perlawanan yang dapat mengganggu kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kolonisasi bukan hanya kebijakan demografis, tapi juga strategi politik untuk mengontrol masyarakat. Pelaksanaan kolonisasi sendiri dilakukan secara terencana pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial juga membentuk lembaga khusus yang mengatur proses seleksi, pengangkutan hingga penempatan para kolonis. Sebagian besar peserta kolonis ini berasal dari kalangan petani yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengolah lahan pertanian. Namun dalam praktiknya, proses seleksi seringkali tidak berjalan ideal karena adanya penyimpangan di tingkat lokal seperti pengiriman penduduk miskin yang dianggap menjadi beban desa. Para kolonis yang dipindahkan ke daerah tujuan seperti Lampung itu mendapatkan berbagai fasilitas seperti rumah, lahan pertanian, bantuan makanan, serta alat pertanian pada tahap awal. Hal ini dilakukan agar mereka dapat bertahan hidup sekaligus membuka lahan baru yang nantinya akan mendukung produksi ekonomi kolonial. Lampung dipilih sebagai daerah utama kolonisasi karena memiliki berbagai keunggulan seperti tanah yang subur, kepadatan penduduk yang rendah, serta lokasi yang relatif dekat dengan Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah kolonial juga melihat bahwa masyarakat lokal di Lampung relatif terbuka terhadap pendatang baru sehingga diharapkan tidak terjadi konflik besar. Seiring waktu, Lampung berkembang menjadi pusat kolonisasi terbesar, bahkan dijuluki sebagai Jawa Kedua karena banyaknya penduduk Jawa yang menetap di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kolonisasi tidak hanya memindahkan manusia tetapi juga memindahkan budaya, sistem sosial, dan pola kehidupan dari Jawa ke daerah baru. Dampak dari kolonisasi dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Secara positif, kolonisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki lahan sendiri, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, pembukaan wilayah baru juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui munculnya pasar dan aktivitas perdagangan. Namun, secara kritis, dampak negatif kolonisasi tidak dapat diabaikan. Salah satu masalah utamanya adalah konflik agraria yang terjadi akibat pengambilan tanah adat oleh pemerintah kolonial, tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat lokal. Karena dianggap sebagai masyarakat lokal itu menganggap tanah negara dianggap sebagai tanah negara sehingga dapat diberikan kepada para kolonis. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, kolonisasi juga menciptakan ketimpangan sosial di mana pendatang seringkali mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan masyarakat lokal. Kondisi ini memicu kecemburuan sosial dan memperburuk hubungan antara kelompok. Dari sisi sosial, terbentuk pula kantong-kantong etnis yang eksklusif, di mana para kolonis cenderung hidup berkelompok dengan sesama pendatang dan mempertahankan budaya asal mereka. Hal ini memang membuat mereka beradaptasi, namun di sisi lain menghambat proses integrasi dengan masyarakat lokal sehingga tercipta jarak sosial yang cukup kuat. Tidak hanya itu, para kolonis juga menghadapi berbagai tantangan seperti penyakit malaria,
keterbatasan fasilitas kesehatan, serta kegagalan panen akibat kondisi lingkungan yang berbeda dari Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kolonisasi bukanlah solusi yang sepenuhnya berhasil, melainkan kebijakan yang penuh risiko. Jika dilihat secara keseluruhan, kebijakan kolonisasi dan kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya itu digunakan untuk mengatur populasi sekaligus memastikan keberlangsungan sistem ekonomi kolonial kesehatan agar bisa dijaga tenaga kerja mereka tetap produktif, sementara kolonisasi dilakukan untuk mendistribusikan tenaga kerja sesuai kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolonisasi bukanlah kebijakan yang murni didasarkan pada kepentingan kesejahteraan rakyat, melainkan bagian dari strategi besar kolonial untuk mengontrol sumber daya manusia, ruang, dan ekonomi, dan demi mempertahankan kekuasaan mereka. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa kebijakan yang terlihat membawa manfaat belum tentu selalu benar berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat sejarah secara kritis agar dapat memahami realitas yang sebenarnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga bisa diterima. Mohon maaf jika kalau ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.